Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Febrianti Suendo. Saya dari program studi Sarjana Keperawatan tingkat 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bahasa Indonesia. Pertama, kita akan membahas pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi arbitrer yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang dipakai oleh masyarakat, yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut sumber lain mengatakan bahasa adalah komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bukan dihasilkan oleh benda lain. Nah, itu sebabnya bahasa itu disebut manusiawi, karena hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Jika kalian di rumah menyalakan blender dan menimbulkan bunyi, maka bunyi tersebut tidak bisa disebut bahasa. Hanya alat ucap manusia yang bisa menghasilkan bahasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek bahasa. Ada 5 aspek bahasa yang saya akan bahas. Yang pertama, suatu sistem yang artinya bahasa yang tersusun dari kata-kata yang teratur. Yang kedua, sistem tanda yang artinya bahasa dapat mewakili suatu hal yang dapat dipahami bersama. Yang ketiga, lambang bunyi. Yang keempat, produktif, artinya intensitas penggunaannya sangat tinggi. Dan yang kelima, bahasa itu identitas dari suatu masyarakat. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi utama dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Dalam bidang ilmiah, bahasa berfungsi sebagai media komunikasi, ekspresif, dan informatif. Sedangkan fungsi dari bahasa Indonesia sendiri adalah yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa pemersatu dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibedakan dalam berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan suasana. Ada resmi dan non-resmi. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang ketiga, bahasa berdasarkan kebakuan. Ada bahasa baku dan bahasa non-baku. Yang keempat, berdasarkan penggunaannya dalam bidang ilmiah dan non-ilmiah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat keragaman bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi diri dengan latihan yang intensif, kita akan memperoleh keahlian dalam berbahasa. Dan yang kedua, dalam bahasa kita dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai norma kepada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dipakai masyarakat umum. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki kemampuan berbahasa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.